بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين نويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله أما بعد. Alhamdulillah kita bisa diberikan istiqamah sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan barokah maulid, barokah doa-doa. Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, membuat kita lebih baik. Ibadah fardu-fardunya kita diberikan taubatan nasuha dan dijauhkan dari maksiat-maksiat kita. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan ta'lim syama'ilu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan masih meneruskan bab kamalul aqlil Muhammadi, sempurnanya akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sempurnanya akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kesempurnaan akal ini menjadi sangat penting buat akhlakul karimah. Semua fadhail, semua keutamaan, bahkan ibadah kita itu tergantung dari akal kita. Makanya kita butuh akal yang sempurna. Dan akalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kesempurnaannya ini tampak. Salah satunya dulu pernah ada satu orang pemuda ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika itu sedang ada para sahabat di sekelilingnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pemuda datang tiba-tiba langsung minta izin untuk berbuat zina. Minta izin ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan. Di depan para sahabat. Bayangkan. Akhirnya para sahabat ini kaget. Ya Rasulullah, i'dhin li fiz zina. Ya Rasulullah, mohon izinkan saya zina. Tidak betah ya Rasulullah. Islam diharam ke zina. Saya tidak betah masuk Islam tapi tidak betah kalau nahan zina. Izinkan khusus saya ya Rasulullah. Para sahabat ini noleh, ini tersinggung. Tidak adab ini orang. Akhirnya sebagian sahabat ini marah, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini karena akal yang sempurna ya. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da'uhu, udnu." Tinggalkan, biarkan dia. Kau mendekatlah ke sini. Dikasih jalan sama para sahabat, mendekat. Mendekat lagi. Sahabat yang depannya membukakan jalan, mendekat lagi. Mendekat lagi sampai di depannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam persis. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tanya dengan halus sama itu orang, "Atarda ayyuznin nasu bi ummik, apa kau rida kalau ada orang berzina dengan ibumu?" Ini orang langsung jawab, "La wallahi ya Rasulullah, tidak rida demi Allah ya Rasulullah." "Atarda an yazniyan nasu bi ukhtik, apa kau rida kalau ada orang yang berzina dengan saudarimu?" Dia jawab, "La wallahi ya Rasulullah, pasti marah saya ya Rasulullah." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya lagi, "Atarda ayyazniya nasu bi bintik, apa kau ridha kalau ada orang berzina dengan putrimu?" "La ya Rasulullah, tidak ridha saya ya Rasulullah." Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa kadzalika nasu yakrahunahu." Begitu juga orang-orang, tidak ada yang suka. Kau zina sama perempuan siapapun, dia pasti adalah ibunya seseorang. Anaknya pasti tidak ridha ibunya kau zina.
Dia pasti saudarinya seseorang. Saudaranya pasti tidak ridho kau berzina sama dia. Dia pasti juga putrinya seorang ayah. Bapaknya pasti marah. Kau ridho sama, kau zina sama dia. Perlakukan orang seperti kau kepingin diperlakukan. Akhirnya tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disentuh ke di dadanya orang itu. Kemudian didoakan sama Nabi, Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Setelah diangkat, akhirnya orang ini berkata, ushiduka anni tubtu minaz zina. Saya jadikan kau saksiku ya Rasulullah, saya sekarang taubat dari zina. Dan paling benci perbuatan sekarang saya adalah dari zina. Datang ini sudah tidak betah ngempet kepingin zina, pulang-pulang. Dalam hatinya tidak ada yang paling dibenci kecuali zina. Itu setelah didoani sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didadani, Allahumma ghufir dzambahu, Allahumma tahhir qalbahu, Allahumma hassin bisad, hassin farjahu. Ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah sucikan hatinya, ya Allah jagalah farjinya. Doa penting ya. Sekarang ini perzinahan ini ya Allah. Luar biasa ya. Semua perempuan ini ada fitnah Facebook, ayu-ayunan profil ya, status sampai turute ya. Yang laki ya gitu sudah. Ya kita sekarang ini harus menjaga, punya pengendali. Apa? Doa. Allahumma gfir dzambi, Allahumma tahhir qalbi, Allahumma hassin farji. Ya Allah ampuni dosaku, ya Allah sucikan hatiku, ya Allah jagalah farjiku, ya Allah dari yang haram. Dulu Nabi Yusuf alaihi salam ketika dirayu sama wanita cantik, pejabat, istrinya pejabat, bangsawan, dirayu buat zina, itu Nabi Yusuf alaihi salam ini diceritakan sama Allah, walaqad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dan perempuan itu sudah berhasrat dengan Yusuf, ingin zina. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih, dan Yusuf juga punya hasrat, namanya laki-laki ya, manusia, Nabi tetap manusia. Dan Yusuf juga berhasrat kepadanya andaikan tidak melihat burhan atau bukti kebesaran Tuhannya. Akhirnya tidak jadi berhasrat soalnya apa? Melihat burhan dari Allah. Allah Ta'ala ketika itu meneruskan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah agar kami palingkan dari Yusuf as-su' keburukan, wal fahsya dan perzinahan. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang dimurnikan. Itu kita buat doa itu. Kalau Nabi Yusuf bisa selamat dari zina, kenapa? Padahal yang ngerayu ayune nemen, bangsawan, itu masih bisa diselamatkan sama Allah. Kenapa? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Itu kita jadikan doa. Allahumma srif anni yas-su' wal fahsya' waj'alni min ibadikal mukhlasin. Ya Allah, mohon palingkan dari saya keburukan dan perzinahan. Dan jadikanlah saya termasuk hambamu yang dimurnikan. Biar kita juga bisa selamat dari fitnah perzinahan. Aku ya kepingin buat keluargaku, anak-anakku. Allahumma srif anha su'a wal fahsya waj'alha min ibadikal mukhlasin.
Dengan punya anak laki, doa-doa nih. Dibacake dimbun-bunane inna anzalnahu fi lailatul qadar sekali, biar dia itu jadi ahli Quran. Biar dia juga selamat zahir wal batin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Setelah itu Allah kasih bacakan juga sholawat. Dilus-lus bunbunane, baca ke inna anzalna, baca ke sholawat. Kemudian doa ini Allahumma srif anhu su'a wal fahsya waj'alhu min ibadikal mukhlasin. Anakmu yang satu lagi panggil perempuan sini, tak dungani bismillah inna anzalna sekali, salawat sekali, Allahumma srif anha su'a wal fahsya waj'alha min ibadikal mukhlasin. Anakmu satu-satu dipanggil sini, tak dungani sik. Wah jenengan gadah anak ya nurut, nurut. Alim, alim, soleh, soleh dijaga sama Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat zahir wal batin. Setelah selesai anak-anakmu, kepalamu dewe. Allah masrifan yasu wal fasya. Biar kita juga selamat. Siapa sih masak kayak kita? Saya punya orang tua ya bejo, jaluk dong ngomong tua. Ya Allah, ini didoain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah langsung yang doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. ويتجلى كمال عقله صلى الله عليه وسلم في حكمه يوم حكمته قريش يوم حكمته قريش في وضع الحجر الأسود. Dulu juga sempurnanya akalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tampak ketika dulu Quraisy sedang menjadikan hakim ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meletakkan Hajarul Aswad. Wah ini peristiwa tidak sembarangan ini. Peristiwa yang sangat dipentingkan sekali. Padahal ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat jadi Nabi, masih usia 35. Itu Quraisy ketika itu membangun Ka'bah. Setelah selesai, sisanya meletakkan Hajarul Aswad ke tempatnya. Akhirnya para suku-suku Quraisy ini berdebat siapa yang berhak meletakkan kehormatan yang diperkenankan meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya. Akhirnya debat, semua kabilah kepingin meletakkan. Akhirnya mereka berselisih, berdebat sampai mau perang. Keadaannya sampai tegang, sampai mereka membuat mangkok, yaitu kabilah Abduddar membuat mangkok yang dipenuhi darah. Nah, sampai mengeluarkan gituan mereka. Keluarga mangkok penuhi darah, akhirnya dikeluarga. Kemudian mereka saling berakad-akatan. Mereka Banu Adi, Banu Ka'ab bin Lu'ay, mereka sepakat sampai mati saya tidak akan ridho kalau bukan kabilahku. Ternyata yang kaum yang lain juga, saya sampai mati tidak akan ridho kalau bukan kaumku. Nah, itu sumpah semua. Perang ini. Wah geger, tegang. Sampai keadaan kayak gitu, tegangnya kayak gitu itu, sampai berlangsung 4 malam atau 5 malam. Mereka bersih tegang. Saling gak ridho kalau tidak kaumnya. Kecuali mati. Sampai gitu. Akhirnya mereka kembali tenang. Mereka ditenangkan sama sesepuh dari kaum mereka. Mereka akhirnya kembali duduk musyawarah lagi. Akhirnya mereka sepakat, dah kita jadikan hakim orang yang awal masuk di dalam Masjid Al-Haram dari pintu itu. Siapa yang pertama masuk, dia kita jadikan hakim, kita sepakati hukum dia. Setuju? Ya setuju, semua setuju. Ternyata yang masuk adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masuk, mereka semua berkata, Hadzal amin, radhina, hadza Muhammad, inilah al-amin, kami ridha, ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya disampaikan duduk ceritani keadaannya, akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faham, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, halumma ilayya thawban, berikan ke sini satu buah kain.
Akhirnya kain diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, digelar sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gelar. Akhirnya semua kaum ambil pojoknya, ini kain, pojok. Kemudian Hajar Aswad diangkat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah. Semua kaum angkat ini kain, semua kaum mengangkat ini kain. Sampai bawa ke tempatnya Hajarul Aswad, bawa bareng-bareng. Sampai akhirnya di depan Hajarul Aswad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengambil meletakkannya. Selesai. Tidak ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perang itu tidak akan ridho kecuali kaumku yang harus menempelkan itu Hajarul Aswad. Itu akal yang sempurna itu sampai bisa mendamaikan. Kita sekarang ya butuh mukjizat orang yang punya akal sempurna seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa mendamaikan. Perang sampai kayak gini Israel itu. Yahudi ahlakahumullah. Sampai sekarang setahun lebih. Kapan berhentinya itu? Dibutuhkan orang yang punya akal yang sempurna itu. Ya Rasulullah. Itu kesempurnaan akalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya qadatuhu Sallallahu Alaihi Wasallam, kesadarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang namanya akal, ada yang namanya kesadaran, ada yang namanya ilmu, lain-lain. Kalau kesadarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tampak di dalam pergaulannya beliau bersama orang-orang yang melawan atau musuh-musuh beliau ini, beliau memperlakukan mereka mengambil kehati-hatian. Ini termasuk kesadaran yang tinggi. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menolak tipu dayanya mereka. Ini juga dibutuhkan kesadaran yang tinggi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Zaid bin Thabit, seorang sahabat, diperintahkan untuk belajar tulisan atau bahasanya Yahudi. Belajar penulisan huruf Yahudi dan belajar bahasa Yahudi. Itu sangat kesadaran yang tinggi itu. Akhirnya Zaid bin Thabit belajar huruf Yahudi, kemudian bahasa Yahudi, akhirnya bisa membaca dan mengartikan bahasa Yahudi. Ini semuanya mengambil asbab menjaga diri dari tipu dayanya orang Yahudi. Maka dari itu sampai ada peribahasa man ta'allama lughata qaumin amina min makrihim. Siapa yang tahu lughahnya satu kaum maka dia aman dari tipu daya kaum itu. Jenengan bisa bahasa Inggris, jenengan di Amerika, tidak takut, jenengan aman, tidak akan dihapusi. Tapi tidak ngerti bahasa Inggris, jenengan di Las Vegas, waduh, memet, dihapusi sama wong. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengutus ketika perang Badar, ketika perang Ahzab, mengutus orang yang menyingkap jumlahnya musuh, persiapannya musuh. Ini semua bentuk kesadaran sempurnanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika perang Ahzab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Nuaim bin Mas'ud al-Asy'a'i untuk menyusup barisannya musuh, kemudian dipecah belah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal harba khud'ah. Sesungguhnya perang memang tipu daya. Pecah belah mereka. Nah, ketika perang Badar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kepingin tahu jumlahnya musuh. Ketika sampai sama kaum muslimin di satu tempat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya bergerak sama sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu 2 orang. Berpisah dari pasukan.
Sampai di satu tempat jauh dari pasukannya, dari sahabatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu sama orang sepuh Arab Badui. Akhirnya ditanya, kau punya kabar tentang Quraisy atau tentang Muhammad? Padahal beliau sendiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajib kan? Namanya kesadaran. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanya sama orang sepuh Badui. Tanyanya apa? Kau punya info, punya kabar tentang suku Quraisy dan kabarnya Muhammad? Padahal beliau sendiri siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau beliau tanyanya lugu, kau punya info tentang Quraisy? Ya, pasti kau Muhammad. Soalnya yang ditanya ke Quraisy. Itu kesadarannya tinggi itu. Kau punya informasi tentang Quraisy dan tentang Muhammad? Orang tua itu menjawab, kau tak kasih tahu, tapi saya juga kasih tahu tentang kau. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepakat, iya tak kasih tahu tentang kami, tapi kasih tahu kami dulu. Akhirnya dikasih tahu, kalau Quraisy kabarnya mereka berangkat pada hari sekian, kalau itu betul berarti hari ini mereka ada di lokasi sana. Dan Muhammad katanya berangkat hari sekian, kalau itu betul berarti hari ini pasukannya Muhammad ada di tempat sekian. Betul itu. Berarti orang tua ini pinter. Berarti Quraisy sekarang ada di sana. Akhirnya orang tuanya giliran tanya, mimman anta, min aina anta, kau dari mana? Dijawab sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nahnu min ma, kami dari air. Akhirnya pergi pamit. Ma'ul Irak wala mata air dari mana ini? Mata air Irak apa mata air mana? Padahal maksudnya Nabi min ma dari air mani. Wa khalaqna minal ma'i kulli syai'in hayy. Kami ciptakan semua yang hidup dari air. Nahnu min ma. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bohong, itu namanya tauriyah. Tauriyah itu tidak bohong, tapi orang akan mengira yang tidak betul, padahal tidak bohong. Mengiranya mata air, padahal nahnu min ma, yakni min ma'in mahin, dari air, yakni air mani. Itu kesempurnaan akalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Husnu mutaratih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bagus mudarahnya. Mudarah itu artinya menolak, atau mudarah itu artinya mengorbankan sedikit dunia demi kebaikan dunia atau agama, atau dunia dan agama, itu mudarah. Mudarah itu mengorbankan sedikit dunia untuk mendapatkan kemaslahatan duniawiyah atau diniyah agama, itu mudarah. Jadi tidak apa-apa ngorbankan dunia sedikit, yang penting maslahah duniamu atau selamat agamamu, itu tidak apa-apa. Itu juga termasuk kesempurnaan akal. Mirip-mirip tapi sama mudahanah. Mudahanah itu penjilat. Nah itu jelek. Penjilat itu, mudahanah itu haram. Apa mudahanah? Mudahanah itu mengorbankan agama demi keuntungan dunia, itu mudahanah. Itu haram. Tapi kalau mudarah itu mengorbankan duniawiyah demi kemaslahatan duniawiyah juga atau diniyah juga. Itu mudarah. Jadi kalau mudarah itu terpuji, yaitu mengorbankan duniawiyah demi kemaslahatan duniawiyah atau agama. Itu terpuji, mahmudah. Tapi kalau mudahanah madmumah, haram. Yaitu mudahanah mengorbankan agama demi keuntungan duniawi, yaitu haram. Termasuk
Tampak kesempurnaan akalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam muamalahnya dan bagusnya strateginya adalah mutarahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang sesuai perbedaan peringkat mereka. Gunanya untuk melembutkan, membuat mereka agar suka dan juga untuk membuat mereka ini tunduk kepada kebenaran yang dibawa sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mutarah, mengorbankan sedikit duniawiyah, bahkan banyak malah demi keuntungan agama. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan mutarah kepada para sufaha wal hamqa, orang-orang bodoh, orang-orang yang kasar, orang-orang yang hamqa, talal, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang berlaku lembut biar mereka itu suka, tunduk akhirnya, agar menahan dari ketergelinciran dan keburukan mereka, dan agar mereka itu tunduk dan menerima hati mereka kepada kebenaran. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga menghadapkan wajahnya, menghadapkan perhatiannya, kelembutannya kepada syarrul qaum, seburuk-buruknya kaum. Padahal ini orang paling buruk kaum, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlemah lembut, wajahnya mesem. Gunanya agar ini orang bisa tunduk kepada perintahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mudarah itu. Aja galak-galak tadi wong. Wah, itu. Tapi mudarah ini bisa, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, bedanya mudarah sama mudahanah ini tipis, makanya bahaya. Pertama harus diniati, tergantung niat. Kalau dia niatnya itu cari duniawiyah, itu mudahanah. Tapi kalau niatnya memang cari maslahat dunyawiyah atau maslahat diniyah, yaitu mutarah. Pertama niat. Niatnya cari apa dia tujuannya? Maslahatan diniyah, ya itulah mutarah. Tapi kalau niatnya biar dapat dunyawiyah, itulah mudahanah haram. Pertama niat. Yang kedua, dia ketika mudarah, niatnya katanya mudarah disyaratke harus ada perubahan nantinya. Kalau tidak ada perubahan, mudahanah itu. Beng, ada satu orang, misal dia berbuat maksiat. Di depannya satu orang yang mestinya kalau dia itu ngelarang, bisa, tapi tidak ngelarang. Tujuannya, wah nanti nih saya ngelarang, nanti dipikire kaku, kolot, nanti malah dia tidak mau mendekat. Terus tak etok-etok meneng niatnya apa? Biar dikirane mungkin asik, tidak kaku. Gitu. Biar nanti strategi ini dia tetap bisa mendekat, akhirnya bisa tak arahke ke yang baik, yang taubat. Iya, silahkan, niat mudah. Ternyata, tidak ada perubahan, saya diem aja. Dia saya maksiat, saya diem aja. Jelas kau mbak mudarah, jelas kau mudahanah. Dan selama ini kau maksiat. Dan kemaksiatan dia, kau juga nanggung soalnya kau seakan-akan diemmu adalah ridho. Tapi kalau dia niatnya betul mudahanah, saya diemnya biar dia tunduk. Kalau dia tunduk, nanti dia tak perintah ke yang benar, dia mau nganut. Silahkan kita lihat hasilnya. Akhirnya dia etok-etoknya diem, etok-etoknya asik. Akhirnya ketika itu, oh ini orang bisa asik ini. Akhirnya senang, akhirnya tunduk, akhirnya diarah ke yang betul. Nah itu mudarah betul itu. Paham? Ada sekarang itu katanya maulid jingkrak-jingkrak. Itu memang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa ke
tobat kan gitu. Hah? Bisa bisa sholat, mau sholat kan gitu. Oh iya silahkan deh, silahkan. Cari ini mau gini, mau gitu silahkan. Yang penting niat antara dia sama Allah. Ya niatnya biar ini nanti tunduk sama saya, anak-anak jalanan tak kumpul ke, anak-anak pang tak kumpul ke, pikirnya gitu. Biar nanti bisa tunduk sama saya, nek tunduk biar nanti tak arah ke buat sholawat, akhirnya biar nanti bisa mau sholat. Oh ya silahkan. Ternyata sing ana jingkrak tok wala sholat wala mudarah wala mudahanah. Dahanah itu cari masa, cari duniawiyah dengan alat maulid lah. Wala sholat, apa ndak ada. Malah yang santri melok jadi melok semiran. Anak santri melok malah jadi gak sholat. Santri asalnya genah melok malah tindian. Mana yang mudarah? Jelas itu kelompok maksiat semua itu munkarat. Pakaiannya maulid. Harus paham. Ini tujuannya ini. Ndak kok jangan ngarang. Kita semua sudah tahu. Mudarah, mudahanah ada perbedaan. Kau mudahanah, ndak mudarah kau itu. Mudarah harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Tapi saya niatnya, dah niat gak usah ngomong ke antaramu sama Allah. Allah yang biji. Tapi kita bisa lihat hasilmu. Mana hasilnya? Mau tambah. Malah santri-santri malah tuh melok, malah tuh semiran, malah tak balik ke rumah. Orang tuanya bingung, anak hilang setelah ikut maulud bulan. Ya apa sih? Malah anak tuh hilang. Nah itu hati-hati. Mudarah, mudahanah tipis. Yang membedakan dua niat sama arahnya harus lebih baik. Niatnya itu tujuannya untuk mudarah, ya itulah niat ke mudarah. Tapi harus ada tujuan yang baik. Nah, dulu ada Gusmi. Ya, Gusmi ini zamannya Habib Soleh bin Mohsin Al-Hamid Tanggul, zamannya Kiai Hamid itu ada Gusmi. Itu ada orang-orang teler itu diuncali rokok itu. Akhirnya orang-orang tunduk semua sama Gusmi. Akhirnya dibimbing. Akhirnya jadi orang-orang sing sholat, seneng zikir. Nah, ini mudarah ini. Aku kan melok jurusnya Gusmi. Jajalan nek iso. Malah katut kan itu. Gak mempengaruhi malah terpengaruh. Ya, ada perempuan-perempuan apa? Begenggek PSK. Gusmi lewat. Itu diloroyo. Papi. Itu Gusmi mandek. Ketika itu, wah dikasih duit, dikasih ini. Buat jajan, buat makan, saya enak. Tapi setelah itu, akhirnya nganut kerudungan. Akhirnya melok pengajian, melok zikir. Obat, tidak mau zina meneh. Nah, iso kita. Makanya jangan nganut. Wes tak ngandel deh arep nganut itu. Modus lah. Hati. Makanya kita itu harus ngaji. Aku niatnya gini, mudarah, tapi harus ada hasil. Tak tunggu hasilnya, tanggung jawab. Soalnya ini enggak, namanya mudahanah kau. Dan kau yang nanggung dosanya mereka. Hati. Makanya jangan main jurus dewi-dewi. Kita semua harus ada di jalan salafe para aslafun as-salihun. Semua sudah ada ilmune mereka. Semua ada tata carane. Mudah-mudahan kita semua diberikan selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.